atau 4530 yang menjadi low-nya. Ini jujur aja buat saya sendiri masih 50-50 ya. Kalau kita ngelihat sendiri ini ada suatu tarikan garis yang di bawah dari atas ke ini yang di bawah, terus ini saya pindahin ke atas, ini bisa menjadi bentuk flag bearish lagi ya. Oke, ini saya juga ingetin lagi 4826 low-nya ini adalah perfect ya, sebenarnya udah perfect, tapi kalau 4530 ini adalah super perfect ya. Jadi nggak ada masalahnya kalau harga IHSG ternyata ngejebrot sampai ke bawah sini, oh berarti gagal semuanya. Enggak, ya ini ada super perfect ya. Oke, nah jangka pendeknya sendiri, kita ngomongin sekarang jangka pendeknya aja ya. Bahwa IHSG akan menguat antara range-nya 5.000 sampai 5.090. Kita bisa ngelihat yang pertama ya, yang pertama ini 5.000-an itu 5.000 sampai 5.040. Ini di daerah moving average ya. 5.090 ini Fibonacci di 50% ya. Ya, ini angka-angka yang didapetin yang dua ini dari situ ceritanya. Oke, kita lanjut. Ini saya sedikit aja yang ada 3, BRI, Mandiri, sama BNI, sama Astra yang saya sempat tadi gambar sebentar gitu ya. Oke, BRI ini persis aja sama kayak IHSG ya. Jalur penguatannya ini saya kasih buletan ya. Di harga 11 ribuan sampai dengan 11.900. Kalau kena 11.900 ini Fibonacci yang Fibonacci retracementnya saya lupa 61,8 atau 78,6 ya. Dan dia akan bertepatan, jangan lupa ini ada garis namanya downtrend. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu apakah dia penguatan itu sampai 11.000 lebih ini mantul, oke, ngebentuk flag bearish atau dia jebolin ke atas ya. Jadi pinter-pinternya yang kita punya barang yang kok kayak banyak, Anda mau sell on strength ya, selalu tetap bertahap ya. Kalau saya jujur, saya lebih mengharapkan dia akan jebolin ke 11.9. Ya 11.9 Anda nongol, Anda jualin aja semuanya, ini akan tetap turun lagi. Tapi setidaknya pola dari flag bearish yang di BRI ini gagal ya. Oke, masuk BN Mandiri ya. Bentuknya Mandiri lebih jelek ya. Mandiri itu jujur lebih jelek ya. Ini dengan dia sangat curam sekali ya. Ini apa, flag bearishnya sangat curam sekali. Ini kenaikannya cuma di 2 level ini ya. 2 level ini sama persis kayak BRI. Ini ada downtrend, maybe sampai ke harga ini berapa ya? 10.000, 11 ribuan ya. 10.000 berapa ini ya? 10.800-an ya. Jadi levelnya ini, downtrendnya ini BR Mandiri bisa penguatan sampai segini, dan sampai ke sini pun dia tetap masuk ke channel flag bearish ini ya. Jadi tetap strateginya saya ulang lagi, tetap saya on strength, atau ya kalau misalkan Anda yang pengen bermain cepat ya silakan 1%, 2%, 3% Anda lari-lari terus. Saya ya. Pak Nano, saya jadi organizer dong, saya nggak bisa nge-mute nggak bisa nge-mute, nah. Saya baru jadi presenter nih. Ya, yuk. Tuh. Si Raven. Apa? Pak Nano. Halo. Ya. Ya. Saya ya, bukan si Raven. Saya Pak, bukan Raventan Pak. Oke. Yuk. Ya. Halo Pak Nano. Coba. Ya.
Oh, gas di apa? Nggak bisa. Ya. Iya, betul betul. Muted. BRI ini kok catnya. Silakan difoto dulu. Mendingan foto saya kok. Ini tinggal di email. Serio. Oke, udah ya. Ini BRI. Ya, sekalian aja lah. Ini kita ulang lagi dari IHSG ya. Ini penguatannya. Oke, level-level yang 5040 sampai dengan 5090. Ini level penguatan buat IHSG. Kemudian nanti dia akan ngedrop lagi. Ya, saya mengharapkan cuma menjadi double bottom lagi ke sekitar sini ya, baru dia naik lagi. Yang di sini ini adalah the worst case-nya. Saya kasih tanda ini warnanya warna ungu. Ungu itu warna janda itu. Ya, kalau kita prepare duit ya, dapetin paket hemat gitu kan, ibu sama anak gitu enggak. Ya, dapat anaknya anak berbakti, bener kan? Ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu, bener nggak? Ya, dapat anak berbakti, ya. Kita yang urus, nanti tuanya kita yang dapetin, bener nggak? Ya, kita yang dibalik urus sama anak angkat kita gitu, sama anak tiri kita ya. Oke. Ini BRI udah tadi. Ya, ini juga sama ya, ini merah sama saya bedain, ini merah dengan ini ungu. Ya. Penguatan levelnya di sini. Di sini ini tarik garis yang downtrendnya, ini yang harus dijebolin sama dia. Ya, Mandiri ini lebih jelek bentuknya, sama juga ke arahnya yang sekitar sini, levelnya yang harus nanti Anda pasang sell on strength ya. Kemudian BNI ya, BNI ini agak beda nih dengan BRI dengan Mandiri, level-level penguatannya yang ini ya. Ini mungkin bisa menjadi namanya double apa? Bukan double bottom ya, sebenarnya ini masuk ke wave kali ya. Pokoknya levelnya ini yang harus diperhatiin oleh Mandiri ini ya. Dan masing-masing liatin aja yang paling terpenting ini, dia bisa ngelewatin dari moving average, daerah moving average ini atau enggak ya, semua saham. Oke, ya. Astra Internasional. Nah, Astra Internasional ini agak sedikit berbeda ya, dari yang mungkin 2 minggu kemarin. Kalau yang ngegambar di chartnya, dia kebentuk ini megaphone pattern lagi ya, lebar, ditatok-tatok di sini ya. Nah, sekarang sendiri buat apa? Buat Astra Internasional levelnya itu 7250 dengan 74 ya. Ini ada sedikit perbedaan. Kita bisa ngelihat, oke, paling dekat downtrend adalah Astra Internasional. Ya, dia bisa menyentuh di sini. Ini saya harapin salah satunya dia bisa ngejebolin ke atas ya, supaya dia bisa lewat. Salah satunya dari blue chip, kalau ada satu jebol ke atas, itu jadi sign bagus buat IHSG ya. Oke. Nah, ini yang saya baru gambarin. Saya pikir yang 4 ini yang mempunyai apa? Mempunyai permodalan yang cukup gede ya buat ke IHSG ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Atau kita mau ulang lagi? Silakan. Unmuted. Yuk, ada yang mau ditanyain dulu? Takut saya kecepatan, nanti baru kita bahas saham yang per individual lagi. Yang paling terpenting, kita ngelihat dulu dari ininya dulu ya. Dari apa, IHSG-nya dulu ya. Baru nanti nentuin per sahamnya seperti apa. Oke. Halo? Pak Jemi, katanya banyak pertanyaan, Pak. Apa nggak mau tanya? Jurusnya apa yang ini? Nggak mau tanya, Pak, ini Pak, jurus rahasianya ini apa nih? Hah? Kita ketolong sama ini ya. Kalau nggak hari Senin itu banyak yang cut loss, bukannya malah ngebeli, malah di cut loss lagi gitu. Ya.
Nanti ya kalau ini private aja ya 50 juta boleh lah saya ajarin. Tapi gini jujur aja gitu, kita buat delta fenomena ini, buat minggu ini kita ketolong oleh delta ya. Kita udah ketolong oleh delta, ini udah benar-benar sesuai dengan ekspektasi ya. Saya harapin mungkin tanggal 3 besok masih tetap naik. Kesulitannya dari delta sendiri buat diterapkan ke IHSG, karena IHSG itu nggak efisien, itu masalahnya. Ya artinya nggak efisien apa sih? Ya supply dengan demand itu nggak, harga terbentuk itu nggak real terbentuk oleh supply dan demand di pasar. Jadi kadang dia sendiri yang ngebentuk pola yang susah buat ditebak gitu. Ya, nggak alami. Sedangkan prinsipnya buat delta phenomenon itu harus supply dengan demand itu yang terjadi itu benar-benar yang mendekati yang ada di pasar, bukan oleh ulah manusia. Ya. Dan saya sekilas aja gitu, kenapa susah buat di IHSG? Bayangin aja gini, kita buat ngitung delta phenomenon gitu, kita cuma berdasarkan timing. Ya timing dengan siklus. Ya. Alasannya apa? Saya nggak tahu. Gitu. Bayangin aja, saya juga sempat deg-degan waktu ini saya share ke teman-teman sekalian. Oke, itu Yunani itu udah mau deal, benar? Udah mau deal kan? Ya. Perkiraan saya waktu itu fundamental yang mendukung delta phenomenon gitu. Walaupun dia ada deal, tapi dia akan nego turun dulu. Oke, terus pas tanggal 2 Juli ayat 30 kemarin itu, oke deal. Jadi Yunani bisa bayar utangnya yang jatuh tempo ke IMF, bener nggak? Ternyata hari Minggu semua bubar. Malah Perdana Menteri Yunani ngomong, gue bakal referendum tanggal 5, bener nggak? Ya, di situ memang benar. Secara pribadi ya saya sharing ke teman-teman, saya jadi bingung juga ini alasannya apa yang ngebuat IHSG naik, bener? Sedangkan hari Senin, ya walaupun sesuai dengan ekspektasi IHSG itu dihantam ke bawah, alasan buat naiknya apa, saya jadi bingung gitu. Nah ini yang kita sebut dengan fenomenon, kalau kita ke Indonesia ini adalah fenomena. Alasannya ya nggak tahu, pokoknya siklusnya sendiri harus naik. Ya, itu yang kita sebutin dengan fenomena. Ya. Nah bayangin kalau fenomena itu kan kejadian alam. Nah sekarang IHSG, mau nggak mau ya kita harus mengakui banyak ulah-ulah dari bandar-bandar, bener nggak? Saking kecilnya nilai kapitalisasi pasar kita, maka makin gampang sama mereka buat diuja-gajok. Jadi nggak setiap saat, nanti misalkan bulan depan kan ada lagi, pasti full moon, bener kan? Bulan purnama tuh tiap bulan ada gitu. Apakah saya bisa menggambar seperti ini, memberikan clue-nya lagi kepada teman-teman sekalian? Saya nggak yakin. Ya, saya nggak yakin sekali gitu. Nanti kita lihat keadaannya dia ngebentuk apa enggak. Ya, itu kekurangan dari IHSG. Beda kalau misalkan kita gambarin Dow Jones. Ya, Dow Jones akan lebih mudah buat saya ngegambarin deltanya. Oke, ini sekilas delta ya. Oke, saya ulangi lagi IHSG ya. Ini belum masuk ke fase bullish. Oke. Bukan Pak Agung, Astronanci itu jujur, jadi gini. Astronanci, jadi yang pertama sendiri dari sejarahnya itu adalah Elliott Wave. Ya, mungkin teman-teman tahu Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5, terus ABC koreksi gitu kan buat pembalikan arah. Kelemahan dari Elliott Wave adalah about timing. Ya, kita nggak bisa tahu kapan masalahnya, bener nggak? Memang benar, secara teknikal saya pun pakai Elliott Wave. Ya, cuma permasalahan utamanya adalah kita nggak bisa tahu sekali timingnya. Nah, akhirnya berkembang menjadi delta phenomenon. Delta phenomenon itu kita memakai tanggal bulan purnama dengan new moon, ya, bulan baru. Jadi full moon dengan new moon. Kegunaannya sendiri itu menyempurnakan dari Elliott Wave, Pak Agung, ya, dengan timing. Kalau kita perhatiin, ya, data-data penting, pembalikan. Jadi pembalikan arah itu pasti akan ada namanya data penting. Benar? Data penting akan keluar pada saat dekat bulan purnama atau dekat tanggal new moon. Ya, itu believe it or not, ya, like or dislike, itu adalah faktanya. Ya, hari ini tanggal bulan purnama itu bertepatan dengan non-farm payroll Amerika. Oke, ya itu juga menjadi satu katalis buat pergerakan market ke depannya. Ya, nah sekarang kita ngomongin Astronanci yang dipimpin oleh Gemma Guryadi gitu. Saya juga kenal dengan beliau ya. Itu levelnya itu di atas saya. Ya, saya di sini ngomong teman-teman di atas saya. Kenapa? Dia lebih jauh lebih lengkap. Dia masuk ke siklus nanti perplanetan. Ya.
ciri-cirinya sendiri dari kenapa saya bisa ngomong bahwa itu lebih advance, itu malah lebih sempurna lagi dari delta phenomenon. Dia bisa tahu bahwa oke, ini masuk ke siklus apa. Ini bagus buat pasar apa? Pasar saham, pasar emas, komoditi, atau pasar mana? Delta fenomena kita nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, kita cuma tahu siklusnya aja. Ya, Astronanci jauh lebih lengkap. Dia bisa tahu lagi kapan lagi, jam berapa, tanggal berapa, itu masuk ke siklus perbintangan yang baru. Ya, efeknya seperti apa? Jadi mereka bisa jauh lebih tepat. Ya, itu yang saya tahu. Tapi saya nggak bisa menceritakan Astronanci seperti apa karena jujur saya pun nggak bisa. Ya, oke. Ya, ini tadi kondisi IISG ya. Oke, masih belum masuk ke bullish. Ya, oke, level-level yang ini harus diperhatikan. Ini level buat moving average dari 21 dengan 34. Kemudian yang di sininya sendiri ini garis yang kedua, ini adalah Fibonacci dari 50% atau 60% ya, saya lupa ya. 50% kalau nggak salah. Ya. BRI ini yang saya buletin. Oke, ini merupakan daerah-daerah Anda buat jualan. Ya. Mandiri sama. Ya, Mandiri lebih curam, saya ingetin lagi ini lebih curam. BNI ini sedikit beda dari BRI dengan Mandiri, ya. Patternnya ini berbeda, tapi daerah-daerah jual adalah sekitaran sini, ya. Asa Internasional ini juga berbeda, dari dia ngebentuk megaphone pattern, kemudian hari ini kayaknya jebolin ya, tutupan berapa ya Asa Internasional? 7250. Ya, saya nggak harapin dia bisa ngejebolin ke sini. Bahkan garis downtrend ini jebol ya. Salah satu yang sign bagus kalau dia bisa bermain di arah downtrend, setidaknya ada salah satu blue chip yang berhasil keluar dari downtrendnya. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita masuk aja. Oke, pertanyaan silakan tanya buat masing-masing saham. Yuk, silakan. Oh, pulang. Yuk. Ada dalam? Halo. Iya, yang dalam masih. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Besok incer saham apa? Itu kita ada di grup kok. Ya, kemarin kita udah ngeposting buat weton ya. Hari ini juga weton udah lari juga, benar nggak? Ya kebenaran buat hari ini karena kita masuk ke full moon, semuanya rata-ratanya hijau. Ya. Oke, kalau kayak nggak ada, sama saya mau ngebahas saham-saham besar aja ya. Unilever. Oke, Unilever ini nggak begitu cantik. Ya, buat orang yang punya Unilever, jujur aja dia nggak begitu cantik. Kalau ini saya tarik garis sendiri, ini masuk ke rising wedges, ya. Double topnya ini dia udah pecah. Sebenarnya target dari double top dia udah kena ke sini, ya. Cuman di sini nggak bentuknya itu rising wedges. Jadi kalau saya pikir sendiri, kalau saya pribadi ngelihat bentuk kayak begini, saya nggak rekomen, ya. Saya ini keluar bisa jadi menjadi continuous pattern mengarah ke arah sini ya. Bisa juga gagal, tapi saya sendiri ya pribadi aja ya, pribadi saya ngomong dengan pattern kayak begini saya lebih baik nggak menyentuh dulu ya. Level yang bisa ngebuat ini gagal level ini ya. Ya, high yang ini ya, high ini udah ngejebolin, dia patternnya gagal. Ini buat Unilever. Ya. Kenapa?
Yes. Divergen kan udah naik duluan deh. Benar nggak? Oke, SMGR. Oke, SMGR yang hari ini tiba-tiba ikut naik juga ya di sesi kedua, hampir penutupan dia baru naik. Ini masih belum ada yang positifnya sendiri, tetap overall ini masih di, kalau kita ngelihat ya, ini tetap masih di downtrend ya. Dan belum ada pergerakan misalkan satu tiang yang cukup gede yang buat apa ngelabrak semuanya. Jadi ini saya masih tetap bermain buat jangka pendek aja. Oke, masih belum ada tanda-tanda buat dia menjadi bullish kembali. Ya, ini buat SMGR. Kemudian yang hari ini gila-gilaan. Oke, Wika Beton. Sesuai dengan yang di grup aja ya. Oke, kita ngelihat di sini ini kebentuk polanya sendiri double bottom ya. Pertama ini double bottom, yang kedua saya ingetin ke teman-teman juga model-modelnya yang dia nge-trap seperti tangga nih yang harus kita perhatiin, itu arah kembalikan ya. Target yang pendek itu 1100-an ya buat double bottom ya. PTPP kita bedain PTPP dengan Adikarya ya. Oke, PTPP hari ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita ngelihat ini juga buat teman-teman yang ketakutan apa udah keburu naik gitu ya. Kita liatin aja gitu, walaupun dia benar semuanya adalah jatuh waktu kemarin kan. Kemudian dia ngebentuk satu tiang kepala pacul, bener? Nah, kita jangan ngomong bahwa aduh udah keburu naik, coba kalau saya beli di sini ya. Ini ya tinggal hitung aja targetnya berapa gitu buat PTPP. Sudah berhasil buat ke atas ya. Kita bandingkan dengan Adikarya. Saya ngomongin buat ini ya, keganasannya dia pada saat bermain ya. Oke. Nah, bedanya udah signifikan. Bener nggak? Dia harus ngangkat dulu. Karena dia belum ada satu tiang yang cukup gede, Adikarya dia harus ngangkat, ya berat sekali gitu. Apakah ini buat bull? Ini belum, ini masih neckline-nya masih belum tembus. Ya. Oke. Tapi ya yang tadi ya, yang saya ingetin lagi bahwa Adikarya yang waktu 3 minggu yang lalu kita udah hitungin, target penurunannya udah tercapai. Ya saya sih berharap ini ya udah akumulasi, dia buat berusaha buat keluar dari downtrend-nya. Ya, pembalikan arah langsung reversal. Oke. Kemudian Wika. Ya. Wika. Muted. Oke, Wika targetnya buat dari double bottom ini ya 3048 ya. 3048, 3050-an. Ini target dari double bottom, saya harapin sih ini dijebolin. Ya, kenapa? Ya, saya ingetin lagi kalau target awal ini dijebolin, malah dia jadi bagus gitu. Bahwa dia akan ada pergerakan selanjutnya ngebentuk tiang, ini ngejebolinnya sampai bisa ke sini. Gak usah nyesel ya. Begitu jebolin bagus sekali gitu. Jadi dia bikin kepala paculnya enak. Bikin kepala pacul jadi dia bisa buat nyabet lagi. Ya, daripada kalau targetnya itu ditetapin cuman cetok, kena, turun lagi. Nah, udah itu bingung lagi. Ya. Jadi lebih baik dijebolin aja gitu. Kalau Anda jualan di sekitar sini terus lari lagi, ya bersyukurlah. Jadi kita nanti ke depannya bisa main lagi, ya. Ini buat Wika. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Waskita. Oke, Waskita. Walaupun dia mau right issue, ini super gila ya sahamnya ya.
ini sangat kuat sekali. Ini udah ngedeketin, mau ngejebolin, ya. Oke. Kapan ya ininya ya, pembagian saham barunya ya? Nanti saya lihat lagi ya, pembagian saham baru buat waskita. Jujur aja, walaupun dia nggak menunjukkan pattern buat negatif dari waskita gitu, tapi kalau saya pribadi, saya akan menunggu setelah saham barunya itu udah ada di pasar. Saya nggak tahu reaksi seperti apa. Nah, kalau misalkan ada orang waktu itu ada yang nanya di level berapa sih gitu, ya. Ini kita punya rel kereta apinya kan, benar nggak? Rel kereta apinya ya round. Kalau Anda misalnya ada turunnya lagi, ya Anda bisa kesini lagi. Bener nggak? Level-level seginian silahkan Anda beli aja, gitu. Ya Anda ikutin aja alur-alurnya. Kalau kita ngelihat lagi, ini menjadi flag bullish besar, gitu. Ya, saya pasang taruhan buat waskita itu setelah red issue, ini Anda beli aja waskita. Ini target saya di atas 2.300-an kalau nggak salah. Ya, buat waskita. Tembakannya di harga berapa ya Anda harus pintar-pintar sendiri, karena saya juga nggak mungkin ngeliatin tiap hari, bener? Atau saya ambil juga, kadang juga saya telat buat ngasih taunya, ya. Seperti itu, ini waskita ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Unmuted. Hah? Berapa? BWPT. Muted. BWPT. Oke, Pak Pram, ini bentuk yang kebentuknya aja ya. Dia udah keluar, bukan keluar ya, dia udah mulai bermain lah. Ini tiang kepala pacu, tiang lagi kepala pacu lagi. Oke, ini yang terdekatnya aja ya Pak ya, yang terdekatnya aja. Targetnya sendiri round here Pak, buat BWPT ya. Round here nih Pak. Tapi saya pikir gini, saya pikir buat trading silakan, tapi kalau buat bullish sampai dengan harga kesini lagi, I don't think so buat secepat ini. Ya. Kenaikan yang dia luar biasa yang dialami oleh BWPT ini bukan dari performance net income-nya, tapi lebih ke corporate action Raja Wali Group dia ngejual, ya itu sentimen positifnya gitu. Yang profitnya sendiri dari hasil penjualan saham BWPT siapa? Apakah BWPT-nya? Ya bukan. Raja Wali Grupnya. Benar. Ini buat BWPT ya Pak ya. Di sini banyak teman-teman juga Pak yang sering main BWPT. Kalau saya enggak. Bukan berarti jelek ya, enggak kok. Gitu. Karena saya konsentrasinya ke yang lain. Kemudian ada. Kenapa? Nah. Ini udah dijalani dong. Diturun. Nah ini kita buat tambahan aja gitu. Ini lagi bull gitu kan, bisa dia ke sini. Yang tadi targetnya kan nggak gitu jauh juga, benar? Nah di sini harus ada tandanya, ada pertanda juga Pak Pram. Waktu itu saya pernah ngomong ada namanya divergent. Waktu itu kita cari divergent susah banget. Sekarang gampang. Divergent itu artinya dari ini high ke sini kan lebih tinggi kan. Kalau seandainya dia kena targetnya yaitu di sekitar sini ya. Artinya dari ini high ke high lebih tinggi, benar? Nah kalau kita bandingin yang ininya Pak. Ya. Level ini ada RSI. Nanti dia ada ke atas, ini ada di bawah. Ini yang nggak searah. Harga bergerak naik, tapi RSI-nya turun. Atau kalau pakai stokastik pun silahkan. Ya, itu artinya apa? Momentumnya itu hilang. Jadi yang kita sarani sendiri di sini, kalau kita ngelihat bentuknya adalah divergent seperti ini, harganya ini naik ke atas, momentumnya turun ke bawah, yang harus kita lakukan adalah Anda taking profit. Ya,
Seperti itu. LPKR. Buat sekarang ini nggak ada yang jelek ya buat LPKR, nggak ada sinyal buat jelek ya. Ini ya kita harapin buat dia ngebuat lagi tiang lagi yang baru ya, continuous pattern dari tiang ke sini. Kayaknya dari LPKR nggak ada yang perlu terlalu dicemasin dulu ya. Ini buat LPKR nih. Jadi daerah jualnya sendiri high ke sini dengan yang ke sini ya. Round here. Apa? Oke, ada lagi? Sama-sama Pak. Grupnya Bimantara. Kayaknya minggu kemarin kita libur. Kita review buatnya grup Bimantara. Oke. Saya ini masih ingat buat grupnya Bimantara bahwa di sini ada potensi buat double bottom, break, neckline, Anda sikat. Ya, buat BMTR ini nggak ada breaknya ya, dia kembali turun lagi. Ya, nah levelnya sendiri buat masuk, ini nanti balik lagi. Kalau saya sendiri nggak main Bimantara ya Pak ya, saya nggak main Bimantara. Tapi kalau nanti ketemu yang kecil-kecil, bentuknya adalah falling wedges gitu ya, bentuknya kayak beginian Pak. Ini turun-turun kayak begini gitu. Kita nggak perlu nungguin level ini adalah break ya. Level yang ini break silakan Anda kejar ya. Tapi ya ini aja yang utamanya adalah di sini. Nah buat grupnya Bimantara ini saya juga ingetin bahwa program yang dilakukan oleh mereka sendiri adalah buyback saham karena dianggap terlalu murah dan mereka manajemen owner bukan masih ya pede terhadap kinerja perusahaan di masa akan datang, benar? Nggak mungkin mereka akan buyback kalau mereka nggak optimis, benar nggak? Nah, balik lagi, kalau itunya benar positif. Nah, kalau kita dibalikin, kalau kita jadi manajemen atau berandai-andai, saya menjadi Haritanu Sudibyo, ya, ingat loh, harga buyback misalkan saya tetapin maksimal di harga 1.800. Apakah saya akan nge-buyback sampai ke sana? Iya. Tapi kalau saya jadi Haritanu Sudibyo, apakah saya akan sikat-sikatan di sini? 1.800 nggak mungkin. Saya pengen beli semurah mungkin, bener nggak? Anda akan di pingpong. Benar? Begitu saya ngambil 10.000 lot, yang lain ikutan, bener nggak? Saya timpah lagi. Kenapa? Ya daripada saya ngambil daerah sini, mendingan saya di sini dong, bener nggak? Ya nanti ya saya akan penuhi janji saya. Saya akan beli maksimal di 1.800. Ya mungkin kalau misalkan saya belinya adalah 1 triliun, ya nanti saya kebagian di 100 miliarnya lah di sininya. 900 miliarnya saya akan beli di harga bawah. Ya. Nah, itu kalau saya berandai-andai saya jadi Haritanu Sudibyo. Ya. Nah, kalau kita ngomongin di luar itu, kapan kita harus beli? Dari teorinya teknikal aja, ya break neckline baru Anda masuk. Ya. Waktu itu saya ingat bahwa buy on break level ini. Ya. Ini Bimantara. Kemudian saat dari Bimantara grupnya ini apa ya? Satu lagi ya. MCN dengan Behir. Oke, Behir. Beda ya. Kalau kita ngelihat Behir, neckline-nya jebol ya. Walaupun waktu itu dia benar-benar kasar. Ya. Neckline-nya ini jebol. Benar? Tapi ini benar-benar kasar ya. Lalu dia tiba-tiba naik ya. Nah ini permasalahannya ya, bahwa dia harus mau nggak mau harus ada di atas level ini. Ya. MNCM. Oke. MNCM ini sama senasib dengan sepenanggungan dengan Bimantara ya. Neckline yang di level ini nggak pernah jebol. Bahkan dia masih jauh sekali ya buat MNCM. Ya. Nah, tapi ini sedikit ada clue-nya juga. Kalau kita ngeliatin dari pattern yang segininya, ini bisa tolong diperhatikan aja. Ini nggak bentuk falling wedges lagi, ya. Falling wedges ini yang high-nya itu makin lama makin turun, teratur. Yang bawahnya itu tetap, ya. Ini begitu Anda nge-break ke sini ada volume, silakan Anda main. Ya target dekatnya ya neckline-nya tadi, ya. Kalau Anda yakin terhadap NSC bahwa dia akan langsung membalikan keadaan dari downtrend menjadi
uptrend, reversal pattern, ya silakan Anda di sini level ini Anda beli dulu. Tahap kedua level di sini Anda akan beli ya. Kalau Anda buat nge-hold position, buat saya ngasih ide seperti itu. Anda beli dulu level di sini, level yang kedua di sini. Kalau seandainya turun lagi gimana? Saya pikir nggak akan jauh-jauh amat kok MNC. Ya, dia akan bermain di level segini bolak-balik ya. Oke, ini buat grupnya MNC. Oke, Elsa. Oke, kita hitung dulu target ke bawahnya apakah udah achieve atau belum. Oke. Target 61,8 dia udah kena. Target 100%-nya. Ini ada di 425 buat Elsa. Ya. Pak Jem, mungkin penguatannya ini baru sementara aja ke level-level seginian nih Pak Jem. Ya, tapi dari patternnya sendiri ini termasuk continuous pattern. Sepertinya dia bisa buat menghantam ke sini. Ya. Ini target 100%-nya buat Elsa. Ya. Oke, ada lagi? Kayaknya kalau hijau nggak akan banyak pertanyaan ya, soalnya hari ini pada ketawa semua. Nah, hari Senin deg-degan. Ya, hari Senin deg-degan. Hari sekarang ketawa. Pegas. Oh, ini mah ngebentuk jadi double top lagi ya. Benar? Ya. Masih belum ada positifnya nih buat Pegas. Sabar aja. Kalau double bottom kenapa enggak? Kenapa? Oh enggak kok. Karena kan dia udah naik kok. Dia naik, kita nggak bisa nyebut ini adalah double bottom. Beda. Gitu. Ini kita bisa sebut dengan double top. Walaupun ini pun sebenarnya double top kecil kan. Benar nggak? Paling ke 3.900 lagi ya. Ya, kalau misalkan ini itu jadi double bottom kalau udah di bawah. benar. Hah? Ya, jadi kalau misalkan ini jebol, kita hitung target kecilnya ya. Kan ke situ lagi tuh. Ini kan? Nah, berarti jadi kan double bottom ya. yes. Di situ saatnya naik. Nah, berarti kurang lebih ke target sini kan? Ya. Benar nggak? Nah, di sini Anda bisa spekulatif buy, benar kok. Ya. Gitu. Anda bisa berspekulatif buy level ini kan? Benar? Ya, ini kita berharap begitu dia ke sini berbentuk double bottom. Ya. Jadi kalau yang ini teman-teman Ika banyak juga benar ini ada pertanyaan bagus. Ini double bottom nggak sih? Bukan. Ini bukan double bottom. Karena dari bawah dia naik ke atas. Ya, ini double top kecil. Ya. Ini jebol kesinian. Ya. Nah sebenarnya gini, kalau kita banyak yang nyantol di harga atas Pegas gitu, ya boleh juga ya mau diantepin sampai kita nunggu masuk ke tren bullish baru kita bermain, atau ya Anda manfaatkan seperti ini, bener nggak? Bener kan? Ya, Anda nggak mau nge-short dulu nggak jadi masalah. Oke, tangkap di sini, begitu sini naik lagi 1% 2%, jualan, bener nggak? Ya. Jadi bisa juga bisa di kayak begitu kan kalau Anda bolak balik begini. Kalau misalnya 1 tahun Pegas kagak naik-naik, bener nggak? Ya sekali tembak Anda dapat 2%, sebulan dapat sebulan 2%, setahun 24%, bener nggak? Ya begitu bullish juga gampang sekali udah profit balik kan? Ya, ya ini buat Pegas. Oke, ada lagi? Asri, Alam Sutra.
Ini sutra bentuknya kayak LPKR ya Pak ya. Ya ini tiang nih bikin kepala pacul ya dia negatifnya belum ada gitu. Ya kita cuma berharap dia benar-benar bikin bisa continuous pattern ya. Nah ini yang garis yang ininya aja Pak Jemi yang harus diperhatiin. Tahanannya ini ya. Nanti saya akan temenin deh kalau udah ada di sini nih. Nggak ada negatifnya ya. Tapi ya positif banget juga kagak. Ya. Kalau misalkan orang yang belum punya posisi, kita pengen masuk, ya oke, di sini kita bisa buy, ya stop loss-nya lewat sini. Ya. Kalau kita buat bermain cepat banget ya. Oke, ada lagi? Agung Podomoro. Ini cakep loh ini ya. Ini cakep loh. Ini cakep. Ini kalau kita mau masuk juga kita udah terlalu ketinggalan, bener nggak? Level stop loss-nya ada di sini kan. Kalau saya lebih nyaranin, oke, break high ini aja deh. Ya kita terusin. Tanggung. Jadi kalau kita ngelihat ini low-nya, level stop loss kita di bawah ini, lu mau hantam di sini, kalau dia ngebalik lagi terlalu jauh, bener nggak? Ya lebih baik hantam. Tapi ini patut dibuat dilihat ini buat di watchlist bagus juga nih buat APLN. Level ini ya. Ya, level ini jebol kita ikutin. Ya. Ini buat APLN nih kok. Oke, ada lagi? Hah? SSIA, Pawon. Oh, SSIA Bu. MNRCA. Maniro. Nah, gincek. Ya bisa aja sih. Oke, nah ini flag yang terbalik ya. Kalau sebenarnya kalau dia turun, flagnya harus naik kan. Ya ini dengan terbalik ini bisa menjadi indikasi salah satu pattern reversal. Ya reversal pattern. Ngebreaknya di mana level ini deh. Ya, Anda tarik garis yang ini, ngebreak silakan Anda ikutin. Ya, buat Pak Won ya. Kalau nggak ngebreak, ya udah, berarti dia bisa main lama lagi di sini. SSIA. Ini kepala pusing ya, Pak Jamie nggak naik-naik ya. Sama gue juga nih. Asem bener. Pas kita udah Pak. Ini masih di jalurnya ya, masih terus ditekan segini. Kalau misalkan ini yang belum punya, tepin aja, jangan masuk dulu ya. Saya juga yang udah punya sama saya nggak diapa-apain dulu. Saya terus akan melihat sampai ada pattern positif, baru kita akan bermain lagi. Ya. Ini belum ada positifnya sama sekali Pak Jemi. Cuma salah satu pelipu lara itu ada namanya divergent. Ini naik, ini turun. Cuma satunya, cuman ini aja. Ya saya berharap ini habis dia nge-break ini bisa ngejebolin ini nih. Ya. Nanti dulu aja lah, jangan main dulu buat pemain SSIA. Ya. NRCA.
Ini malah jadi lebih bagus gerakannya, bagus NRCA. Ini bilang ke bawah tuh. Nice loh buat hari ini. Cakep nih kok. Break. Ya ini break. Nanti kita kalau masukin nanti aja ya. Ini habis bikin tiang. Moga-moga jadi kepala pacu. Nanti kita di sini masuk. Ini buat teman-teman juga. Bantuin saya ingetin ya pas kepala pacu. Jadi kita bisa bermain lagi nih buat NLCA. Oke. Ini udah keluar nih buat NLCA. Ya. Kenapa? Oh iya, cepat. Kalah taruhan. JPFA saya kalah taruhan, beli ayam saya ruginya babat sama usus sapi di Laksana. Itu batan bro. Bisa. Enggak jauh lah. Ini jadi falling wages. Ya, Dan wages untuk naik dong. untuk naik ya. Kalau yang ini sesuai yang ada di Line Group, saya nyebutin ya kalau Anda beli di segini, saya ngomong spekulatif buy kan. Ya, alternatif kedua, Anda jebolin level ini, baru Anda masuk. Ya. Kalau yang misalkan belum punya, tunggu jebol ini deh, garis yang ini, jebol, silakan Anda beli. Round berapa sih ini? Di atas 555 ya. Di atas triple 555 Anda buy breakout aja. Berarti ya 560, 565, 565 lah dia enak mah. Ya. Buat JPFA. Tapi sekarang juga apa-apa kan? Spekulatif buy apa apa. Ya. Cepet sama aja. Ada batan oke. Cepin sama aja ya. Cepin kalau saya ini bentuk-bentuknya ini semua bentuk-bentuknya reversal pattern ya. Mantap ya. Ya, tinggal tunggu main aja deh buat apa, buat cepin JPFA kayak begituan ya. PLM main nyerodot lagi ya. Oke, ada lagi tebik TBIG TBIG Oke, lewatin garis ini deh, baru Anda main deh. Ya, sip. TBIG lewatin garis ini baru Anda main deh. Ya. Ini L-shape. Ada satu kekhawatiran saya takutnya ini dia kena megafon. Ya. Sama Pak Jemi, saya juga kecepatan masuk nih, nyantol. Ya. Nanti tarik garis saja ya, level-levelnya seginian kayaknya harus lari-lari dulu deh. Saya takutnya ini masih bulak-balik. Ya.
1655 ya buang dulu lah. Ya. Ini bentuknya nih Pak Jemi, ini yang nyebelin nih, bentuknya kayak begini ya. Kasih. Kalau yang Mr. Niko itu jangan salah, ya. Lamanya minta ampun loh dia. Dia berani nge-haul gitu. Ali jauh lebih cakep ya. Ini beberapa tuh. Ya, ini yang saya pikir ini jadi pricing wedges-nya buat turun gagal ya, dia malah balik naik ya. Gajah tunggal. Gajah tunggal itu dia udah kena ke target. Akhirnya tuh udah. Target final dari gajah tunggal. Udah kena kok. Baik. Ya udah kena ya, ini target. Ini target yang dari atas nih sampai ke sini. Ini target dari tiang kepala pacul dia turun. Ya. Udah kena target akhirnya, udah kena semua. Ini tunggu pembalikan. Oke, saya gedein ya. Oke. Ini tinggal watch aja. Ya, tinggal watch. Pertama, dia turun, benar? Ini naik ya. Divergent juga. Ya. Ya, ini naik, ini turun semua. Ya, ini semua divergent yang terjadi ya. Kemudian ini juga bisa kebentuk ini dari falling wedges juga. Ya, ini sebenarnya bukan falling wedges sih, ini lebih ke apa ya? Flag terbalik ya. Yang flag terbalik itu dia tanda reversal. Ya. Tapi ya intinya sendiri target penurunan untuk gajah tunggal itu yang finalnya udah kena. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. BDMN. Nah, ini cakep banget. Ini buat teman-teman juga saya ingetin gitu. Kalau kita nyebutin bahwa double bottom, Anda harus lewat break ininya. Baru Anda nyebutin ini double bottom. Ini baru berpotensi. Bukan Tuhan aja yang marah kalau kita mendahului kehendak Tuhan. Pasar pun marah. Ya, contohnya Bimantara, benar? Ya. Ya kecuali kalau Anda yang punya dana untuk menghajar naik lainnya itu, benar nggak? Ya. Nanti Anda akan ngomong bahwa ini akan saya buat menjadi double bottom. Ya, silakan. Kalau Anda hanya follower, ya mungkin tahu deh. Bukan Tuhan aja yang marah. Ya, kalau Anda mendahului, pasar pun marah. Ya. Ya, saya no comment lah. Ini bisa juga jadi kepala pacul. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau saya pribadi no comment. Buat Danamon. Mendingan saya kejar-kejaran BBRI. Ya, walaupun ya ke 11.000 saya jualan, benar. Ya, yang terus ke mana? Mungkin ke 11.5 kalau benar sampai ke sana. Lebih nyaman lah buat saya. Santai kayak gini ya. Kalau misalkan apakah Danamon gini. Pada saat saya komentar ke suatu saham, apakah, oke, mungkin teman-teman ngelihat saya nggak nyaman dengan Danamon. Tapi apakah nggak bisa naik atau jelek? Bukan. Tapi masalahnya adalah gini, kalau saya cut loss, saya lebih rela cut loss di Mandiri dengan di BRI daripada si di Danamon. Nah, masalahnya itu ada kerelaannya. Kalau gagal seperti apa? Ya. Ada teman-teman tanya tentang BWPT gitu. Saya bisa gambarin, saya bisa tarik garis buat teman-teman semua, buat nasabah. Terus nasabah tanya, main BWPT nggak lu? Enggak. Loh kenapa jelek? Bukan gitu. Persoalannya adalah
hati saya gitu. Saya ngasih nggak kalau saya kenapa main LSIT gitu. Ya kan BWPT yang naik, bener nggak? Ya saya cuma pikirnya ya kalau saya cut loss di LSIT saya lebih rela daripada saya harus cut loss di BWPT. Itu aja gitu. Ya deg-degan lah gitu. Ya. Terus kalau kayak ngomong deg-degan berarti nggak pernah main gorengan. Kagak juga. Saya main doit. Saya waktu itu main DSFI juga, bener nggak? Ya itu cuma masalahnya kerelaan hati aja lah. Ya kadang pattern bagus tapi belum tentu saya mau. Ya. Jadi kalau ke Bang Danamon itu ada spesialisnya khusus yang pakai jaket putih, spesialis Danamon. Oke, ada lagi? Oke, tadi kan ada yang tanya juga buat apa dari Poliangko nih. Besok main apa? Kira-kira teman-teman ada ide nggak dari tadi? Dari tadi sih saya ngeliatin cuma jualan doang apa? MPPA. Asal kan udah dibahas. MPPA. Divergen ya dia. Aja suara ya, ini jurus yang dipakai ya ini ya polling klik sebalik juga ya. Terus yang kedua ya sebenarnya kalau kita mau masuk dari MPPA enaknya di sini, di atas ini kita masuk. Ya, ini kalau Anda mau curi start ya ada spekulatif buy dengan jurus divergent. Ya, ini turun, ini momentumnya bukannya turun malah ikut naik. Ya, MPPA. Best, oke, best. Best buy. Pak Jem, saya cuma hitungin dari ini aja ya, ngebreaknya ya. Sebenarnya 480 ya. Oke, semoga target ini itu kenapa? Cuman yang saya bikin nggak nyaman sendiri, saya mau menunggu pattern berikutnya. Ini bisa menjadi pricing wedge ya. This, sorry. I worry bentuknya kayak begini Pak, yang tadi saya fotoin ini. Ya. Nanti deh ini kalau saya sih mendingan ya kalau yang Anda punya modal bawah kayak Pak Jemi, saya tahu nih dia ngambil di sekitar berapa 405-an ya Pak ya kemarin ya. Ya silakan Anda call aja, bener nggak? Ya, kalau kayak saya, misalkan kita masih clear, saya nggak menyarankan deh. Ya, saya nggak menyarankan Anda buat masuk walaupun sampai ke 440 gitu. Ya, ini resikonya terlalu gede dengan apa? Ya profit dengan resiko lebih gedean resikonya. Ya, kita udah terlalu ketinggalan. Ya, ini buat base. Ya. Nanti kita lanjutin kita iniin lagi deh update ya buat sementara base bentuknya seperti itu. Good. Kalau yang suka jurus divergent ya silakan. Ya. Ini semuanya divergent semua gitu. Kalau dari patternnya nggak kebentuk apa-apa. Ya ini kalau dari pattern ini saya nggak nyaranin buat masuk. Ya kalau dari divergent ya silakan. Ya. Tapi ingat ya divergent itu saya cuma ingetin satu ya. Divergent itu bukan berarti langsung bullish loh.
paling banter ya kalau pas divergennya adalah ngebentuk pattern yang cakep, Anda bisa dapetin gap loss 10%-an. Kalau enggak gitu, naik 2% itu divergen udah jadi. Jadi naik 2% kemudian turun lagi, itu udah sah hukumnya, ya. Jadi benar-benar hanya buat main curi-curi poin yang cepat sekali, ya. Kalau dari pattern Indofood, saya masih nggak ada komentar. Ini harus nunggu, ya. Harus nunggu beberapa pattern berikutnya lagi, ya. Beberapa pergerakan buat Indofood, ya. Tapi ya ini potensi doang. Ini neckline-nya. Ya. Ya, semoga Pak. Betul Pak Jemi, saya juga mengharapkan itu 440 itu dijebolin gitu, ya. Yang sekali lagi gitu, kalau kita buat menjadi bullish, ya harus dihajarin semuanya, dilebihin target-targetnya Pak. Saya juga berharap seperti itu Pak. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. MPPA itu semuanya divergen semua ya. Ada nggak ya yang pattern cantik gitu? Selain divergen buat main besok? SMRA malah jadi pena nih. Ya. Ini bukan yang positif. No. Jasa Marga. Udah keburu naik ya. Yes. Ini ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, kekuatan divergen. Ya. Tiba-tiba cepet. Sepertinya masih belum ada ide-ide apa, tapi yang jelas ya, selamat aja yang udah profit semua. Semoga sampai dengan besok tanggal 3 ya, tanggal 4 ini hari Sabtu kan, tanggal 3 ini Jumat masih bisa naik ya, silakan Anda menikmati cuannya aja lah gitu. Biasanya kalau udah cuan-cuanan udah tembak-tembakan dari bawah udah males cari flag bullish, bener nggak? Sekarang lagi sibuk taking profit semua ya. Oke. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kayaknya ini cepat banget. Soalnya pada ketawa semua, jadi nggak ada yang pusing ini, ya. Ya, saya minta doa aja, minta bantuan doa ke teman-teman ya. Semoga tiap hari full moon, ya. Ya, semua tiap hari full moon, jadi bisa digambarin itu. Enggak lah, bercanda ya. Ya saya cuma doain semua nantilah tengah bulan Juli kita ada new moon. Saya berdoa aja semoga IISG-nya itu nggak bentuk dengan cantik. Jadi saya bisa ngitung kapan harus nge-reversalnya ya. Gitu aja ya. Oke, selamat sore. Thank you.